Assalamualaikum guys, perkenalkan aku Nida Salma Syahidah. Halo guys, aku Tika Rahmatullah. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Untuk kamu yang ingin jadi guru, pendidik, atau pegiat pendidikan agama Islam, PAI adalah langkah awalnya. Karena program studi pendidikan agama Islam atau biasa disebut PAI adalah program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga pendidik yang ahli dalam mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang ajaran agama Islam secara komprehensif, baik di lembaga formal seperti sekolah atau madrasah maupun non-formal seperti pesantren. Prodi ini menggabungkan penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama Islam seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah peradaban Islam dengan metode dan teori pendidikan sehingga lulusannya siap menjadi pendidik yang kompeten dan profesional. Adapun prospek karir lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam yaitu yang pertama sebagai guru pendidikan agama Islam. Lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam dapat menjadi guru PAI di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga atas, baik di sekolah umum maupun madrasah. Yang kedua, sebagai dosen atau akademisi di bidang PAI. Lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah terkait pendidikan agama Islam. Yang ketiga, sebagai kepala sekolah atau pengelola lembaga pendidikan Islam. Dengan latar belakang manajemen pendidikan, lulusan bisa menjadi kepala sekolah, madrasah, atau pengelola lembaga pendidikan berbasis Islam. Yang keempat adalah konsultan pendidikan Islam, menjadi konsultan yang memberikan nasihat tentang pengembangan dan manajemen lembaga pendidikan Islam, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran PAI. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, pengajaran di pesantren atau lembaga dakwah, menjadi pengajar di pesantren atau lembaga dakwah yang fokus pada pendidikan agama Islam, terutama dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada santri atau masyarakat umum. Iya ngomongin apa sih, seru banget. Ini kemarin aku kan sempat scroll TikTok ya, terus nemu satu video dia itu ngebahas tentang kasus seorang guru nampar anak muridnya. Terus dari banyak aku lihat komentar juga itu kayak masyarakat tuh ada yang perlu sama kontra. Iya, aku juga lihat tuh postingannya, terus lihat komenannya banyak komen-komen panas. Ada yang komen gini. Dulu aku juga digituin, tapi tujuannya buat mendidik. Tapi pertanyaannya, apakah pantas hal seperti itu disebut untuk mendidik? Kita juga jadi sering lupa nggak sih peristiwa pertama dari sini itu anak gimana sama mental dirinya. Sebenarnya sebagai jadi calon pendidik kita juga harus tidak melihat kasus itu tuh dari segi emosinya doang, tapi harus dari segi etika pendidiknya juga. Iya benar. Kita aku nanya sama kalian, menurut kalian itu masuk nggak sih dalam metode pendidikan? Aduh, menurut aku sih enggak ya. Soalnya kalau misalnya kunci dari disiplin itu kan kita harus tahu gitu letak kesalahan dia tuh di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan cara ditampar atau dengan hal-hal yang kurang baik, ya itu cuma menimbulkan satu sih, ketakutan. Gitu. Benar, kan hormat sama takut tuh beda ya. Iya. Mau kejadian masa Dan guru itu harusnya mengelola emosional dan metode yang positif, bukan kekerasan. Aku nanya nih, misalkan nih kalau kejadiannya terjadi lagi, apa sih langkah yang tepat gitu? Pertama tuh, anak harus dilindungi, bukan malah disalahin. Ya harusnya ada proses kayak tabayun dulu gitu, ngobrol dulu antara si murid dengan si guru gitu, melewati proses hukum yang ada di sekolah gitu. Jangan langsung tiba-tiba memviralkan aja di media sosial gitu. Dan guru juga sebenarnya harus mengerti dan paham cara mendidik murid yang benar. Ya, anak kan jadi bisa kehilangan kepercayaan dirinya
ke guru sama sekolah juga. Apalagi sekolah kan tempat yang paling aman ya buat anak. Dan sebenarnya kita juga harus adaptasi diri sih, karena kan guru juga banyak tekanannya, mulai dari muridnya banyak, administrasi menumpuk, dan kadang minim dari dukungan. Bener sih, gue bukannya ngebenerin tentang hal yang tadi ya, cuman hal-hal yang seperti tadi itu nggak bisa dijadiin alasan buat si pendidik tuh melampiaskan emosinya kepada peserta didik. Jadi artinya itu yang perlu diperbaiki itu bukan individunya doang ya, tapi dari sistem pendidikannya, dan harus ada pembinaan guru juga. Dan iya sih, gue juga butuh bekal pengelolaan emosi dari pendidik. Kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam itu kita disiapkan untuk menjadi guru yang tidak pintar soal materi saja, tapi menjadi jadi patokan juga, harus berakhlak juga. Nah, betul banget. Di Prodi PAI juga sebenarnya kan kita diajarkan psikologi pendidikan, diajarkan akhlak, diajarkan hadis dan lain-lain, dan banyak deh pokoknya. Termasuk bagaimana cara mendidik ya. Ya, betul. Jadi ngajar PAI juga bukan cuma ngajar yang fikih sama akhlak, tapi juga ngajarin gimana ngajarin murid itu tanpa kekerasan gitu. Nah, artinya tuh lulusan PAI itu harus jadi solusi gitu buat di masyarakat maupun di dunia pendidikan gitu. Jangan jadi lulusan PAI itu jadi akar permasalahan gitu di media sosial atau yang lainnya. Dan kita sebagai calon pendidik jangan harus bingung, masuk saja ke Prodi PAI, karena Prodi PAI itu tempatnya.